Pengaruh gaya van der Waals terhadap titik didih. Pada video ikatan gaya antar molekul, telah diketahui bahwa semakin kuat gaya antar molekul, maka titik didihnya semakin tinggi. Sebaliknya, semakin lemah gaya antar molekul, maka titik didihnya semakin rendah. Berikut merupakan contoh animasinya. Kuat gaya antar molekul digambarkan oleh tebalnya garis gaya antar molekul. Semakin kuat gaya antar molekul, maka energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan antar molekul akan semakin besar. Akibatnya, titik didihnya semakin besar. Sebaliknya, semakin lemah gaya antar molekul, maka energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan akan semakin kecil. Akibatnya, titik didihnya semakin rendah. Senyawa nonpolar adalah senyawa atau molekul yang berikatan tidak memiliki dipol. Sehingga, untuk senyawa nonpolar, jenis gaya antar molekul yang terlibat adalah gaya van der Waals, khususnya gaya London. Sehingga, dalam senyawa nonpolar, semakin kuat gaya London, maka titik didih semakin tinggi. Semakin lemah gaya London, maka titik didih semakin rendah. Kekuatan gaya London dipengaruhi antara lain oleh yang pertama, jumlah awan elektron, dan yang kedua, bentuk molekul. Mari kita bahas yang pertama, jumlah awan elektron. Semakin banyak jumlah awan elektron, maka titik didih semakin tinggi. Semakin sedikit jumlah awan elektron, maka titik didih semakin rendah. Hal ini karena semakin banyak jumlah awan elektron, maka gaya tarik-menarik antar molekul dipol sesaat akan lebih besar. Akibatnya, ikatan yang terbentuk akan semakin kuat. Semakin kuat ikatan menyebabkan energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan antar molekul akan semakin besar. Hal ini menyebabkan titik didihnya semakin tinggi. Berikut merupakan contohnya. Senyawa hidrogen atau H2 dengan jumlah elektron 2 memiliki titik didih negatif 252,87 derajat Celcius. Senyawa nitrogen atau N2 dengan jumlah elektron 14 memiliki titik didih negatif 195,8 derajat Celcius. Senyawa klorin atau Cl2 dengan jumlah elektron 34 memiliki titik didih negatif 34,6 derajat Celcius. Terlihat bahwa semakin banyak jumlah awan elektron, maka titik didih semakin tinggi. Selanjutnya, kita bahas yang kedua, pengaruh bentuk molekul. Untuk mempelajari pengaruh bentuk molekul, kita menggunakan senyawa hidrokarbon alkana. Sebagai contoh, senyawa dengan rumus molekul C5H12 dapat berupa 3 bentuk, yaitu yang pertama N-pentana, yang kedua 2-metilbutana, dan yang ketiga 2,2 dimetilpropana. Ketiga senyawa ini memiliki rumus molekul yang sama, yaitu sama-sama memiliki rumus molekul C5H12. N-pentana merupakan rantai lurus, tidak memiliki cabang.
N pentana memiliki titik didih 36 derajat Celcius. 2-metilbutana memiliki satu percabangan. 2-metilbutana memiliki titik didih 28 derajat Celcius. 2,2-dimetilpropana memiliki dua percabangan. 2,2-dimetilpropana memiliki titik didih 9,5 derajat Celcius. Di sini terlihat bahwa bentuk molekul yang tidak bercabang memiliki titik didih yang lebih besar daripada bentuk molekul yang bercabang. Hal ini karena pada molekul yang tidak bercabang, inti atom lebih mudah menginduksi awan elektron, sehingga gaya tarik-menarik antar molekul dipol sesaat akan lebih besar. Akibatnya, ikatan yang terbentuk akan semakin kuat. Semakin kuat ikatan menyebabkan energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan antar molekul akan semakin besar. Hal ini menyebabkan titik didihnya akan semakin tinggi. Ya, itu tadi materi pengaruh gaya van der Waals terhadap titik didih. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.